Shalom, selamat petang Sobat Media. Kembali berjumpa dengan kami dalam rubrik kabar buku dari Tangan Terbuka Media, Bangun Jiwa via Media. Kali ini kita masih terus mendiskusikan salah satu terbitan dari Tangan Terbuka Media, yaitu buku Pada Mulanya, Suara Intergenerasi dalam Kitab Kejadian, bersama penulis buku tersebut, Pendeta Yoel Indrasmoro. Selamat petang, Pendeta Yoel. Selamat petang, Mas Kris. Ya, hari ini kita melangkah lebih jauh. Kalau kemarin kita tentang tertawa dan juga tentang tawar-menawar Abraham dengan Allah, kali ini kita akan memperbincangkan sebuah tema yang mungkin unik dan menarik, yaitu tentang mencari jodoh, yang diinspirasi dari Kejadian pasal 24, yaitu cerita bagaimana Abraham mencarikan jodoh buat Ishak dengan mengutus Eliezer. Sobat Media bisa membaca lebih lanjut, mencari tahu lebih lanjut dengan mendapatkan atau membeli buku ini, Pada Mulanya Suara Intergenerasi dalam Kitab Kejadian. Sebelum kita memulai perbincangan, Pak Pendeta, izinkan saya mengutip dari sebuah bagian Kitab Amsal, yaitu Amsal 30 ayat 18. Demikian bunyinya, ada 3 hal yang menakjubkan bagiku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah laut, dan jalan laki-laki dengan seorang gadis. Pak Pendeta, kalau tersirat dari kata-kata penulis kitab Amsal ini, jodoh setiap orang kadang-kadang seperti merupakan misteri gitu ya. Rahasia ilahi kadang tidak terduga, kadang mengejutkan, seperti disiratkan dengan ungkapan beberapa orang, pacarannya dengan siapa, menikahnya dengan siapa. Ya, terkait soal perjodohan ini, bagi rekan-rekan yang mungkin sedang berjuang mencari jodoh, mereka bertanya, sebaiknya harus agresif dan aktif, atau lebih baik pasif saja, lebih banyak berdoa, atau lebih banyak berusaha. Bagaimana Pak Yoel, terutama dikaitkan dengan Kejadian 24 yang unik, bahwa ketika mencari jodoh, Ishak dan Abraham mempercayakan pada Mak Comblang ya. Betul. Ya. Iya, jadi memang kalau berkait dengan apakah harus agresif, apakah harus pasif, ya sebetulnya kalau saya sih tergantung orangnya ya. Dan apapun itu sah. Kalau orangnya tipenya agresif ya mungkin dia harus belajar pasif. Kalau Jangan terlalu gas ya. Kalau orangnya tipenya pasif, ya mungkin dia harus belajar agresif gitu ya. Artinya menyeimbangkan diri sendiri. Jadi bukan dia orangnya pasif, maka tetap pasif, jangan. Atau dia agresif, makin agresif, jangan. Tapi yang orangnya tipe agresif, baiklah dia belajar pasif. Orangnya pasif, baiklah dia belajar agresif. Mungkin itu cara yang paling sederhana. Dan ini artinya dalam terkait kata-kata Pak Yoel tersirat bahwa belajar mempercayakan pada tuntunan Tuhan. Iya, betul. Karena itu juga kan kalau di dalam Kejadian Adam itu dibuat tidur nyenyak oleh Tuhan. Dan kalau dalam Mazmur 127 dikatakan bahwa Allah memberikan makan dan minum itu ketika tidur gitu kan. Jadi memang sebetulnya tidur itu kan berarti kepasrahan total juga. Kepercayaan kepada Allah bahwa Allah akan memberi yang terbaik begitu ya. Dan saya rasa itu kali yang perlu dikembangkan ya. Karena ketika terlalu memakai rasio, logika ya seringkali juga kagak jalan gitu kan. Seringkali juga kagak jalan gitu kan. Karena kan itu tadi kalimat Amsal kan itu misteri. Kita pikir kalau 2 orang sama-sama pinternya, sama-sama pasti akan nyambung gitu kan. Ya kan seringkali juga malah tidak, malah kompetisi gitu kan. Atau sama-sama bodohnya pasti nyambung gitu kan. Kagak juga gitu kan. Atau sama-sama satu suku lebih gampang gitu ya. Sama-sama satu suku pasti lebih gampang, ya tergantung juga kan, walaupun sukunya sama tapi dibesarkan dalam budaya keluarga yang berbeda, bisa beda juga. Tapi kalau sukunya berbeda tapi dibesarkan dalam budaya keluarga yang mirip, ya mungkin lebih
lebih baik ya, dalam penyesuaian gitu ya. Jadi memang misteri. Ya, lebih lanjut Pendeta Yoel, kalau berkaitan dengan kejadian pasal 24 ini yang tadi kita sebutkan bersama, Abraham memakai jasa Eliezer, tangan kanannya, untuk menjadi mak comblang atau biro jasanya untuk mencarikan jodoh buat Ishak. Mengapa Ishak dalam kisah ini tidak diajak untuk ikut mencari dan hanya seperti dalam tanda kutip terima beresnya saja? Iya, itu juga menarik ya untuk kita pikirkan ya, kenapa Ishak tidak diajak. Bukan kan cinta itu kan dari mata turun ke hati. Betul, lalu kalau nggak diajak, gimana dia tahu itu matanya mata siapa, hatinya hati siapa gitu ya. Tapi yang menarik adalah sebetulnya Eliezer sendiri patokannya itu sederhana. Dia kan patokannya cuma kalau ada perempuan yang mau memberi minum unta-untaku semua, maka sepertinya dia jodoh untuk Ishak gitu ya. Jadi sebetulnya Eliezer sendiri berkait dengan ini, berkait dengan kriteria cuma sederhana sih. Perempuan itu harus baik. Perempuan itu harus rajin. Perempuan itu harus memberi lebih gitu kan. Itu kan dikatakan lebih dari yang seharusnya. Iya, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum gitu kan. Jadi dia tidak hanya beri minum buat si Eliezer, tapi juga minum buat unta-untanya. Dan sebetulnya itu kalau menurut saya bisa menjadi menjadi patokan gitu ya. Orang-orang yang, apalagi orang tua yang ingin mencari jodoh buat anaknya, mungkin perlu menolong anak-anaknya juga untuk mencari pribadi yang yang beyond, melampaui yang baik lah gitu, yang baik, nggak berpikir soal hitung-hitungan gitu. Dan Ribka ternyata figur yang seperti itu. Gitu. Dan ini sesuatu yang menarik menurut saya. Dan ini yang menarik, Pendeta Yoel, di sini disebutkan bahwa untuk memastikan pilihannya, Eliezer berdoa kepada Tuhan ya. Tadi seperti penjelasan Pendeta Yoel. Artinya sebenarnya meminta tanda dari Tuhan itu bukan sesuatu yang salah ya. Bahkan mungkin kita bisa ya, setiap kita yang berjuang mencari jodoh, meminta tanda, meminta istilahnya tuntunan dari Tuhan, betul, menjadi sah ya. Betul. Iya, hanya memang yang perlu kita pikirkan adalah tanda itu kan berarti sesuatu yang tidak spesifik. Karena kalau harus spesifik. Kalau tandanya tidak spesifik, terlalu umum. Berarti kan semua gitu kan, semua gitu kan. Dan tanda ini menurut saya adalah gampang-gampang susah ya. Karena tapi memang si Eliezer nggak punya patokan apapun. Kalau masalah wajah itu kan sebetulnya dia sendiri juga mikir juga ya, sedang ada di sungai di sumur gitu ya, kehausan gitu kan. Tapi tandanya dan dia merasa penting tuh menyatakan itu. Dan mungkin saja memang Eliezer kan namanya berarti Allah penolong atau Allah menolong gitu ya. Jadi emang si Eliezer ini orang yang sesuai dengan namanya nih. Jadi memang hubungan dia dengan Allah kelihatannya memang hubungan yang serius ya. Karena sebetulnya kan di bagian lain dalam Alkitab dikatakan sebetulnya Abraham pengen juga kalau tidak ada Ishak, tidak ada Ismail, biar Eliezer yang akan menjadi ahli waris dari kekayaannya gitu ya. Kelihatannya imannya Eliezer ini sedikit banyak meniru Abraham. Abraham. Belajar menanti, belajar bersabar seperti tuannya ya. Iya. Dan dia pasti sudah ngikutkan. Kan Abraham itu butuh waktu 25 tahun bagi dia untuk mendapatkan Ishak. Butuh waktu 25 tahun gitu kan. Jadi pasti Eliezer juga belajar. Dan memang menarik sih bahwa ada aja tuh orang yang ada orang yang menjawab doanya ya. Jadi tiba-tiba ada Ribka datang. Dan Ribka
Ribka juga seorang menunjukkan kebaikannya, melebihi standar kebaikannya. Iya, dan lebih ya. Ya, memberikan lebih dibanding dari seharusnya. Yang lebih dari yang seharusnya. Ya, ya. Dan menurut saya itu idenya sederhana. Eliezer ingin yang terbaik bagi Ishak. Ya. Mengapa? Karena Ishak itu adalah anak perjanjian. Ishak itu bukan sembarang pribadi. Ya, ya. Sama seperti Abraham yang adalah orang pilihan. Ya. Sehingga untuk orang-orang kayak gini, ya perlu orang-orang yang seperti Ribka gitu ya. Dan kita tahu sebetulnya nanti pada kenyataannya Ishak bukan orang yang suka keluar rumah juga kan. Dia dan di dalam percakapan dalam Alkitab kita akan melihat bahwa Ribka ternyata lebih lebih cekatan, lebih ambil inisiatif, lebih visioner juga. Lebih visioner. kelihatannya karena kan bagaimanapun mungkin saya belum pernah, bukan pilih kasih ya, tapi nanti lain saya belum pernah melihat Ishak sebenarnya gitu kan. Tapi kalau dari sisi ini kan pasti kan dia anaknya dimanja. Dimanja dalam pengertian anak mahal nih, 25 tahun ditunggu, dapat gitu. Sehingga mungkin Ishak sendiri adalah bukan anak yang mandiri ya. Yang mandiri, sehingga perlu istri yang mandiri. Sehingga perlu istri yang mandiri. Nah, ini terkait dengan mungkin terkait dengan tadi masukan dari Pak Yoel tentang bahwa manusia seringkali melihat apa yang tampak di mata, dari dari lintah turun ke kali, dari mata turun ke hati. Nah, tapi di sini dibuktikan bahwa dari kisah Ribka bahwa yang dicari seharusnya semestinya bukan sekedar apa yang tampak di mata, tapi lebih dari itu ya. Lebih dari itu, jadi karakter dan sebagainya, yang terutama adalah yang mampu menopang kita untuk bertumbuh mungkin ya, kita Yoel. Nah, bagaimana yang bisa menambal kelemahannya Ishak? Menambal kelemahannya Ishak yang kurang mandiri ditutup dengan kemandirian istrinya dengan kecekatan istrinya dan kecepatan berpikir istrinya juga mungkin. Betul. Nah, bagaimana masukan dari Pak Yoel terutama untuk kalangan muda ini yang seringkali kadang-kadang ketika mengambil pilihan terkait perjodohan pun seringkali terburu-buru dan kadang-kadang hanya berbekal emosi dengan melihat apa yang tampak di mata. Iya, memang sebetulnya buru-buru juga perlu dipertanyakan juga. Karena sekali lagi seminggu bagi orang tertentu cepat, bagi orang lain bisa lambat gitu kan. Tapi intinya adalah selalu bertanya, apakah memang ini jodohku gitu ya. Itu kata-kata yang dinyatakan Adam ketika Hawa muncul. Kata Adam adalah inilah inilah dia. Oh, ini toh. Jadi perlu tuh bertanya apakah memang ini jodoh, dan perlu diuji dari sisi tanggung jawabnya, dari sisi karakternya. Karena kalau di luar itu, maka akan capek sendiri sebetulnya. Kalau karakternya, cenderung semua dinilai dengan uang misalnya, padahal yang pasangan hidupnya tidak begitu, maka itu akan pincang gitu ya. Jadi akan merepotkan banyak gitu ya. Akan repot gitu. Jadi perlu dinilai, dan itu hanya bisa dinilai dengan waktu yang akan menjawab, waktu yang akan istilahnya menyaring bahkan gitu. Betul. Waktu menjadi penting memang, dan waktu pun dipakai Tuhan untuk kebaikan kita ya, berarti dalam terkait dengan hal perjodohan ini. Terutama juga termasuk kalau kita lihat dari diri kita sendiri, mematangkan diri kita untuk tiba pada saat yang tepat ya. Dengan kegagalan dan keberhasilan. Sebetulnya kan ada saja kisah ya bahwa pacaran dengan siapa, menikahnya dengan siapa. Tetapi ketika pacaran dengan siapa, itu adalah cara Tuhan membuat dua
orang ini bertumbuh gitu ya, sehingga pada akhirnya boleh bertemu dengan yang terbaik, pasangan yang paling pas lah. Kita nggak bilang terbaik atau iya. Karena kalau bilang terbaik agak rumit gitu. seperti menjelekkan yang masa lalu ya. Iya, tidak. Ya yang lebih pas gitu ya. Pada waktu tertentu gitu ya, pada waktu tertentu, pada situasi tertentu gitu. Nah, sebagai penutup ini Pendeta Yoel ya. Ya kita sekarang ini mungkin berbeda dari ya belasan atau puluhan tahun yang lalu di mana ya orang wajarnya menikah di usia di bawah 30. Nah, sekarang ini banyak generasi yang mungkin ya baik pria maupun perempuan mengutamakan karirnya juga. Ada banyak hal yang ingin diraih, ada pengalaman yang ingin dicapai, tapi sekaligus juga tidak ingin hidup sendirian. Nah, usia tahu-tahu bergerak naik dan kadang-kadang tiba di usia sudah 30 tahun dan sebagainya. Nah, pada titik-titik usia yang kritis seperti itu, kadang-kadang kita bertanya-tanya, kita bingung, kita masih berjuang mencari, tapi sekaligus kadang-kadang nggak selalu hasilnya langsung diperoleh. Nah, apa yang mesti kita lakukan pada masa-masa usia-usia yang kritis jika kita masih dalam situasi yang masih tanda kutip jomblo atau sendiri? Apakah bagaimana kita harus menanti dengan sabar? Atau bagaimana kita tetap berpikir positif mengembangkan talenta kita di tengah masa-masa penantian dan juga harapan dari kita sendiri dan harapan keluarga yang selalu memburu-buru kapan menyusul mungkin. Mungkin yang perlu ditanya adalah apakah saya memang dipanggil untuk menikah. Itu juga penting karena pada kenyataannya Tuhan nggak memanggil semua orang untuk menikah. Sehingga kita perlu bertanya sebetulnya apakah kita yang dipanggil Tuhan untuk menikah. Lalu ketika kita yakin bahwa kita dipanggil Tuhan untuk menikah, maka yang perlu kita lakukan adalah bertanya siapa. Nah, ketika bertanya siapa, maka dulu di zaman saya mahasiswa ya tahun 88, 89 itu ada buku kecil terbitan Kalam Hidupkah itu atau Kalam Hidup sepertinya. Tentang Patsi Oda. Patsi Oda. Jadi itu ceritanya adalah saya sendiri tidak membaca bukunya utuh, bahkan belum pernah membaca, hanya dengar dari orang yang pernah baca. Jadi idenya adalah orang itu berdoa untuk pasangan hidupnya yang belum pernah ditemuinya gitu ya. Bahkan belum bertemu. Jadi nanti dia bicara bahwa sekarang Tuhan sedang menyiapkan dirinya dan Tuhan siapkan pasangannya, bahwa nanti kami akan bertemu gitu ya. Jadi perlu juga mendoakan itu dan itu yang menjadi menarik ya, mendoakan pasangan yang belum kita tahu siapa gitu ya. Belum kita tahu siapa. Yang sering kita doakan justru kita sudah memilih siapa ya. Tolong Tuhan, kalau jodohku tolong dekatkanlah, kalau bukan jodohku jangan sampai ada orang lain yang mendekati. Kan gitu, ada orang emosi kita. Iya. Jadi memang itu juga menarik itu. Persoalan mungkin kita perlu belajar dari Ishak gitu ya. Tapi memang sebetulnya kan ketertarikan itu sendiri kan memang misteri ya. Kita bisa tertarik dengan A, tapi tidak tertarik dengan B. Kita bisa tertarik dengan C, tapi tidak tertarik dengan yang lainnya. Itu juga misteri. Dan itu yang dikatakan Amsal tadi kan, misteri cinta itu. Cinta itu misteri, sehingga itu pun juga karunia Tuhan gitu ya. Jadi, tapi yang penting adalah terus menguji apakah dia karunia Tuhan. Lalu juga perlu bertanya apakah kita semakin baik ketika dalam saat pacaran, semakin berkarakter baik, semakin rajin, semakin menjadi baik gitu kan. Nah, kalau emang semakin menjadi baik, mungkin kita boleh percaya dialah gitu kan. Termasuk tujuan berkeluarga berarti menjadi lebih baik dari kita sekarang sendirian ya. Teorinya kalau menurut saya berkait dengan berkeluarga itu 1 tambah 1 semestinya lebih dari 2. Tapi ketika 1 tambah 1 ternyata malah 1,5 gitu kan. Artinya kan ada yang nggak bertumbuh nih.
ada yang mandek gitu kan. Nah, bahkan menurun. Ya, bahkan menurun. Nah, kalau yang satu naik, yang satu menurun kan berarti penjajahan. Ya. Itu jadi perlu dipikirkan tuh. Apa jangan sampai tapi ketika dua-duanya menjadi semakin baik, mungkin itu bisa menjadi tanda. Walaupun juga belum tentu itu jodoh yang dari Tuhan. Karena ada aja cerita-cerita dua-duanya semakin baik, tapi ternyata Tuhan menyiapkan untuk yang lain lagi. Inilah besi menajamkan besi. Baik dalam persahabatan maupun pacaran. Betul. Ya, demikianlah Pendeta Yoel. Terima kasih sekali bahwa telah menjadi teman berdiskusi dalam tema yang mungkin panjang dan lebar kalau dibahas dengan lebih dalam, mencari jodoh, dan tidak mudah kita bahas dalam 1/4 jam seperti sekarang. Mungkin ada juga sobat media yang belum puas, bisa menghubungi kami di Tangan Terbuka Media, bisa mengirimkan email kepada kami di tanganterbukamedia@gmail.com atau bisa menghubungi kami lewat WA di nomor HP 0821 231 22049. Saya ulangi, nomor HP 0821 231 22049. Terima kasih telah menyimak tayangan kami. Semoga tayangan ini memberi manfaat dan berkat bagi sobat media semuanya dalam meniti hari-hari di tengah kehidupan yang semakin cepat dan juga membuat kita menentukan banyak pilihan. Semoga Tangan Terbuka Media terus menjadi berkat bagi sobat media semuanya dalam membangun jiwa via media, membangun budaya mencintai buku dan literasi. Sampai jumpa dalam tayangan kami berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.